Apa sih yang membedakan antara mental orang miskin, bukan orang miskin sih, mental miskin lah menurutku gitu, mental miskin dan juga mental kaya. Yang pertama itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, ketemu lagi sama aku Feni tentunya ya. Nah kali ini tuh aku mau membahas mengenai mental miskin dan mental kaya. Kemarin sempat aku bahas di Instagram dan juga TikTok aku. Jadi kalau yang mau follow boleh ya, follow aja. Yang TikTok aku juga ada, diikutin. Aku posting setiap hari di sana dengan materi-materi yang aku sampaikan gitu kan ya. Dan semoga sih aku berharap itu bermanfaat buat teman-teman semua. Tetapi memang kalau di sana tuh secara singkat dan ya dipotong-potong gitu, karena memang kan kalau hal seperti ini tuh kita harus bahas panjang gitu. Nah, apa sih yang membedakan antara mental orang miskin, bukan orang miskin sih, mental miskin lah menurutku gitu, mental miskin dan juga mental kaya. Yang pertama itu adalah kalau kalian punya uang, yang pertama nih ya, kalian akan mental miskin itu kalian akan berpikir bagaimana caranya menghabiskan uang ini, ya kan. Tetapi kalau orang mempunyai mental kaya, dia akan berpikir bagaimana caranya yang uang yang kalian dapat ini bisa lebih besar lagi nantinya. Di sini udah beda kan ya, gitu. Bukannya greedy, nggak beda ya sama greedy, tidak. Nah, bedanya gimana sih kalau misalnya gini, kalau kalian punya duit terus kalian pengen habis dah, pokoknya besok kepikir besok lah gitu. Tapi kalau orang yang punya mental kaya, dia akan berpikir oke, aku ngambil secukupnya saja, and then ya udah yang lainnya aku investasikan atau aku tabung kayak gitu ya. Terus yang kedua adalah gini, kalau mental miskin, kalian akan beli barang itu karena kalian suka, nggak tahu tuh kalian apa ya, kalian butuh apa nggak tuh, kayaknya nggak, ya beli aja karena mungkin kalian suka, atau ketika ada big sale kalian wah mumpung big sale nih gitu, yang sebenarnya mungkin kalian nggak butuh guys gitu, kayak wah mumpung ada 3%, 4%, bukan 4% sih, biasanya menunjukkan ya 50%, 70% gitu. Tapi kalau mentalnya orang kaya, dia akan berpikir event itu diskon, kalau itu tidak kalian butuhkan ya nggak akan kalian beli gitu, karena menurutnya ya beli buat apa ya, kan nggak butuh. Mereka akan berpikir bahwa kalau ketika mereka beli itu ketika mereka butuh. Bahkan kayak kalau misalnya aku sendiri merasa bahwa aku belum punya sifat yang bahagia dalam ini, tapi aku try terus gitu. Jadi kayak misalnya kalau aku mau beli barang sesuatu tuh, aku akan simpen di keranjang gitu kan. Kalau misalnya ini di e-commerce ya, disimpan di keranjang 1 minggu gitu, minimal 1 minggu. 1 minggu kayaknya aku masih butuh nggak ya? Enggak, ya nggak beli. Kalau merasa butuh gitu baru udah beli. Kayaknya iya deh gitu. Kayak misalnya handphone itu aku tuh suka elektronik ya, aku suka banget elektronik. Kalau handphone gitu, misalnya kalau handphone itu masih bisa dipakai gitu, aku nggak akan ganti gitu ya, kecuali memang aku perlu upgrade yang lebih, misal memorinya udah nggak ada atau memang sudah nggak bisa dipakai dan sebagainya gitu. Terus yang ketiga apa? Yang ketiga itu kalau mental miskin itu kayak kalian itu pengen terlihat apa? Terlihat punya, terlihat kaya. Padahal itu mungkin kalian sampai ngutang gitu, kayak memenuhi gaya hidup kalian dengan ngutang. Itu yang sangat bahaya sebenarnya. Seperti misalnya kalian pengen terlihat, aku bisa pengen traveling, ada orang yang seperti ini, kayak misalnya traveling tapi pinjem, ya kan, pinjem uang temennya gitu, atau ya banyak lah gitu dari kita makan di tempat yang mewah tapi mereka hutang, apalagi pakai baju branded tapi mereka ngutang, entah ngutang sama temen, entah ngutang pakai kartu kredit dan sebagainya. Sedangkan kalau mental orang kaya, dia akan hidup sebisanya, seadanya, semampunya. Ibaratnya gini, semampunya tuh gimana ya, kalau memang mampunya belinya baju biasa di pasar ya dia akan beli di pasar. Kalau misalnya dia mampunya cuman makan warteg ya dia akan makan warteg gitu.
Kalau memang makannya misalnya kopi ya, biasanya kalau kopi dia kopi biasa ya udah kopi biasa gitu, kopi di rumah gitu, jadi nggak yang gimana-gimana. Kalau memang belum bisa traveling ya nggak traveling kayak gitu. Terus yang selanjutnya adalah gimana caranya mereka mengelola keuangan. Ini yang kelihatan banget nih, mengelola keuangan. Aku sudah bahas bagaimana cara mengelola keuangan secara pribadi. Kalian bisa cek di videoku, nanti aku kasih linknya di bawah, atau kalian bisa cek aja di videoku, itu cara mengelola keuangan secara pribadi. Apakah itu sudah sempurna? Enggak, karena yang paling tahu kalian adalah kalian sendiri. Jadi kalau aku misal nih, kalau aku sih pribadi cara misalnya aku pengen beli sesuatu itu tuh aku harus mampu dulu. Misalnya aku nabung dulu, ini mampu nggak ya gitu. Aku punya tabungan yang memang khusus buat beberapa hal ya, kayak traveling, kayak uang dadakan dan sebagainya. Nah kalau aku akan traveling, kalau ibaratnya minimal itu tuh aku udah nyampe 70% tuh 80%. Sisanya gimana? Sisanya ya tergantung aku mau hidup ibaratnya kayak misalnya jalan-jalannya itu santai, maksudnya santai tuh ya nggak mewah. Kalau aku memang benar-benar kalau liburan tuh nggak mewah guys gitu. Jadi aku tuh kalau liburan tuh lebih suka kayak makanan-makanan, nyari makanan-makanan yang street food gitu. Iya tapi tetap aku lihat karena memang aku punya GERD, aku punya lambung yang amat sangat sensitif karena aku punya tipe juga. Aku pasti akan lihat dulu sih tempatnya bersih apa enggak gitu. Yang utama tuh adalah bersih sih. Yang utama tuh adalah bersih gitu. Jadi kalau aku tuh pasti seperti itu. Mampu nggak beli yang lebih mahal? Bisa. Aku belum bilang aku mampu, aku nggak ngerti ya. Karena setiap orang beda-beda. Aku bilang aku bisa, tapi aku memilih untuk ya udah. Karena menurutku gini, aku punya prinsip begini. Lebih enak tuh hidup sederhana, tidak usah sok punya, sok kaya. Jadi ketika ibaratnya gini, kalau kamu hidupmu sederhana, kalau kamu punya uang ataupun tidak punya uang, orang nggak akan pernah tahu gitu. Jadi ibaratnya gini, kalau misalnya ya kita sudah di angka 7 nih gaya hidup kita, tiba-tiba karena ada 1-2 hal kita akan 5, ya kan, akan langsung tiba di bawah 5. Banyak orang yang akan bilang, wah sekarang mah dia udah gak sukses, sekarang mah dia gitu. Orang pasti akan jauh memandang. Makanya sih jangan boros-boros, makanya sih pasti banyak orang yang seperti itu. Tapi kalau kita misalnya hidup kita standarnya di angka 5, mau kita sudah bisa di angka 10, 15, 20, tapi kita tetap stay di angka 5, orang tidak akan melihat ketika kamu misalnya nih pendapatanmu 20 nih gitu, tapi kamu tetap hidup gaya hidupmu 5 gitu. Ketika 20 ini jadi 10, kamu masih tetap di 5. Mau di 7 pun kamu masih di 5. Ketika di 5 pun juga kamu akan di 5. Jadi menurutku itu sih gitu. Jadi hidup tuh lebih baik enak sih sederhana gitu. Terus aku sih gitu ya orangnya, kayak misalnya lebih menikmatin hidup sih menurutku guys. Jadi nggak perlu lah, tidak perlu membuat orang tuh terkesan dengan kita karena kita sukses, karena kita kaya gitu. Yang paling penting dalam hidup kalau aku sih menurutku adalah value. Kamu punya value nggak gitu, kamu bermanfaat nggak buat orang gitu. Kalau kalian punya ilmu sedikit ya kalian sharing aja ilmu kalian, bukan untuk dengan tujuan orang itu supaya kagum ke kalian ya, tapi niatnya adalah gimana caranya kalian bisa bermanfaat orang lain dengan ilmu yang kalian punya, event itu sedikit. Itu sih. Jadi memang balik lagi ke tujuan hidup kalian itu mau buat apa sih gitu. Gitu aja sih. Thank you buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai selesai. Sebenarnya masih banyak sih perbedaannya, cuman memang intinya sih gini, mental orang kaya dan mental orang miskin adalah yang penting gimana sih caranya kalian bisa tetap ibaratnya kayak kalau kalian mau melakukan sesuatu tuh kalau kalian sudah mampu, kalau kalian belum mampu ya tidak usah dipaksakan. Itu aja sih. Thank you teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.